Di sebuah wilayah yang terlihat damai dan sejahtera, terlihat seorang pelayan yang memasuki ruangan kaisarnya untuk mengantarkan makanan bagi tuannya itu. Dan setelah menaruh makanan tersebut di meja yang ada di depannya itu, pelayan itu berkata kepada sang kaisar, kalau jajaran petinggi yang ada di bawah kepemimpinannya sangat mengkhawatirkan keadaannya, dikarenakan, semenjak dirinya sibuk membaca sebuah buku, dirinya sama sekali belum makan apapun. Dan diketahui, kaisar itu adalah kaisar pertama dari Kekaisaran Agnes, yang mempunyai julukan sebagai Kaisar Black Star. Pada saat Kaisar Agnes berkata jelek, pelayan itu yang mengira kalau ucapan tersebut ditujukan kepada makanan yang ia bawa pun langsung meminta maaf, dan berkata kalau dia akan membawakan makanan yang baru. Namun, Kaisar Agnes berkata kalau dia bukan berkata kepadanya, melainkan mengacu kepada buku yang ia baca yang berjudul Chronicles of the Hero of Frosimar. Kaisar Agnes berkata kalau dia benar-benar tidak mengerti, bagaimana bisa buku menjijikan seperti itu bisa masuk ke dalam kastilnya itu. Dan pelayan itu pun bertanya, buku tentang apakah yang dibaca tuannya tersebut yang bahkan bisa mengganggu tuannya itu. Dan Kaisar Agnes pun berkata, kalau itu adalah buku yang menggambarkan masa depan keluarga Agnes untuk 100 tahun yang akan datang. Sama seperti novel lainnya, seorang ksatria yang bertarung melawan Raja Iblis. Namun Kekaisaran Agnes sudah jatuh dan berada dalam kekacauan. Ditambah, para manusia dibutakan oleh keegoisannya dan tidak ada dari mereka yang mencoba membantu ksatria itu. Pada akhirnya, ksatria kalah dari Raja Iblis dan meninggal dengan kematian yang mengerikan. Meski detailnya bagus seolah-olah penulis tersebut sudah melihat masa depan, tapi Kaisar Agnes yang marah, sambil membanting buku tersebut berkata, kalau Kekaisaran Agnes tidak akan pernah jatuh oleh kekuatan apapun. Dan setelah mencoba menenangkan hatinya kembali, meski dia tidak mau mengingat apa yang telah ia baca dari buku tersebut, karena keahliannya yang bisa mempelajari dan mengkopi apapun ke dalam ingatannya, hal itu pun sedikit membuatnya kesal. Dan kemudian, Kaisar Agnes pun menyuruh pelayannya untuk pergi dan berkata kalau dia pasti akan memakan makanan yang sudah disajikan. Seiring berjalannya waktu, hari demi hari yang telah dilalui, para penduduk Kekaisaran Agnes pun bersorak dan menjunjung tinggi kaisarnya itu. Karena setelah sekian lama mencoba menaklukkan dunia, akhirnya Kekaisaran Agnes bisa sampai di titik itu. Kecuali wilayah iblis yang masih belum ia kuasai, wilayah Fiery Rim dari barat, Fishman dari timur dan Giant dari utara, wilayah tersebut telah ditaklukkan dan bersatu menjadi wilayah Kekaisaran Agnes. Dan dengan pencapaian tersebut, para penduduk Kekaisaran Agnes pun terus bersorak dan menjunjung tinggi kaisarnya itu dengan menyebutnya sebagai Kaisar Black Star. Namun di sisi lain, apa yang dirasakan oleh Kaisar Agnes benar-benar sangatlah terbalik, setelah tidak ada lagi yang tersisa untuk ditaklukkan, ataupun tempat untuk ia daki. Yang akhirnya ia rasakan hanyalah kehampaan yang begitu dalam. Dan di dalam kehampaan yang ia rasakan tersebut, penglihatannya pun perlahan-lahan mulai memudar. Di sebuah tempat di malam hari itu, terlihat seorang ksatria yang sedang menggendong seorang pria yang sedang ia coba untuk selamatkan. Di waktu tersebut, ksatria itu pun berkata dalam hatinya, kenapa dirinya tidak bisa melihat siapapun? Bahkan tidak melihat ksatria ataupun sistem pertahanan penyusup pun tidak berfungsi. Sehingga dia pun bertanya-tanya, kenapa tidak ada satupun orang yang mencoba menolong pria yang digendongnya itu? Dan diketahui, pria yang digendongnya itu adalah seorang pangeran, yang bernama Zion Agnes. Diketahui, ternyata mereka sedang dalam perjalanan menuju pelarian, karena beberapa dari pembunuh bayaran yang dikirim oleh seseorang, sedang mengejar mereka untuk membunuh Pangeran Zion Agnes. Meski dia tahu kalau Pangeran Zion lemah dan kalah dalam pertarungan memperebutkan tahta. Tapi meski begitu, pria tersebut tidak bisa mengabaikannya, karena Pangeran Zion tetaplah seorang pangeran dari Kekaisaran Agnes.
Bahkan jika perbuatannya tersebut akan mengancam nyawanya itu, pria tersebut bertekad, kalau dia akan melindungi Pangeran Zion sampai titik darah penghabisan. Pada saat ia sampai di depan sebuah ruangan, tak disangka beberapa para pembunuh bayaran pun akhirnya bisa mengejar mereka. Dan tanpa basa-basi, mereka pun bergerak dan salah satu dari mereka mencoba menebas pria tersebut. Namun, pria tersebut bisa menghindari serangan itu. Dan ketika salah satu dari pembunuh bayaran yang bergerak ke sisi lain mencoba melancarkan serangannya, pria tersebut bisa menangkis serangan itu. Dan sambil menggendong Pangeran Zion yang masih belum sadarkan diri, pria tersebut pun mencoba menahan serangan bertubi-tubi yang dilancarkan oleh kedua pembunuh bayaran itu. Pria tersebut yang terus menahan serangan bertubi-tubi yang dilancarkan para pembunuh bayaran itu, akhirnya dia pun terdorong dan masuk ke sebuah ruangan yang berada di belakangnya, dan setelah mereka terkepung di dalam ruangan tersebut, salah satu dari kelompok pembunuh bayaran tersebut pun berkata kepada pria itu, kalau dirinya sudah tidak bisa melarikan diri lagi. Di sisi pria yang menjadi penjaga Pangeran Zion, setelah menyandarkan Pangeran Zion yang tidak sadarkan diri di sebuah dinding, dengan keteguhan hatinya itu, dia dengan lantang berkata, kalau tidak peduli seberapa banyak orang yang mengejar pangerannya itu, dia yang diketahui kalau namanya itu adalah Fredo. Dia berkata kalau dia akan melindungi Pangeran Zion, dan pada akhirnya, pertarungan mereka pun berlanjut kembali, dengan salah satu dari pembunuh bayaran tersebut menyerangnya secara bertubi-tubi. Fredo mencoba menahan serangan tersebut, dan ketika serangan terakhirnya bisa ditahan oleh Fredo, pada saat mereka saling menekan satu sama lain, Fredo pun lalu bertanya siapa mereka itu. Dan si pembunuh bayaran tersebut pun menjawabnya dengan berkata, kalau Fredo tidak perlu tahu siapa identitas mereka, karena mereka akan membunuh Fredo dan Pangeran Zion. Pada saat Fredo terpojok oleh para pembunuh bayaran tersebut, Pangeran Zion yang sendirian tanpa pertahanan apapun diincar oleh salah satu dari kelompok pembunuh bayaran tersebut, dan pada saat ia akan melancarkan serangannya ke arah Pangeran Zion, pada saat Fredo berteriak kepada pangerannya untuk lari dari serangan tersebut, pada saat serangan itu sudah dilancarkan, tak diduga serangan tersebut berhenti sebelum mengenai tubuh Pangeran Zion, sehingga, salah satu dari mereka pun bertanya kepada rekannya itu, kenapa dirinya tidak menusuknya, dan di sisi pembunuh bayaran yang akan melancarkan serangan itu, sambil gemetaran, dia berkata kalau tangannya tidak bisa digerakkan. Dan seiring berjalannya waktu, dengan suara detakan jantung yang mulai terdengar, Pangeran Zion pun akhirnya mulai membuka matanya itu. Dengan tatapan mata dari sang pendiri Kekaisaran Agnes, dia yang menyingkirkan pedang di depannya dan lalu mencoba untuk berdiri, di sisi si pembunuh bayaran, dia pun merasa heran dan bertanya-tanya, apa yang sedang terjadi terhadap tubuhnya itu? Dan dia yang akhirnya menyadari kalau situasinya sangatlah berbahaya. Dia pun mencoba meminta tolong kepada rekannya itu, dan kedua rekannya yang mencoba menolong dan melancarkan serangan kepada Pangeran Zion. Tanpa diduga, dengan skill Black Star Fall yang ia gunakan, para pembunuh bayaran itu pun mati dengan cara yang sangat mengenaskan, dan itu pun membuat Fredo terkejut. Namun di sisi Pangeran Zion, setelah berhasil membunuh para pembunuh bayaran tersebut, setelah melihat situasi yang telah terjadi, dia pun tersenyum, karena dia menyadari, kalau dia telah terlahir di tubuh seorang karakter dari buku novel yang ia baca pada saat di kehidupannya yang lalu. Next, kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.